Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ogianda Fis Juanda, SH, LLM, CLA, CPR, CML, CMI, CMLC. Perkenalkan, nama saya Ananda Nabil Harunisa dari Prodi Hukum. Saya akan mempresentasikan tugas hukum perdata internasional dengan judul Menyelesaikan Sengketa Perdata Lintas Negara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional atau conflict of laws adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum private yang mengandung unsur asing, seperti perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Selanjutnya ada sengketa warisan atas harta di luar negeri. Selanjutnya ada transaksi bisnis internasional antara perusahaan lintas negara. Selanjutnya ada perselisihan perjanjian kerja antara tenaga kerja migran dan perusahaan asing. Unsur asing dalam hukum perdata internasional meliputi subjek hukum berasal dari negara yang berbeda. Selanjutnya ada objek hukum atau benda, properti atau harta berada di negara lain. Selanjutnya peristiwa hukum terjadi di negara asing. Dan yang terakhir, hukum yang dipilih para pihak adalah hukum asing. Selanjutnya ada asas-asas hukum perdata internasional. Asas-asas penting dalam hukum perdata internasional membantu menentukan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara. Asas-asas tersebut antara lain asas lex locis celebrationis, menggunakan hukum tempat dilangsungkan, yaitu peristiwa hukum seperti perkawinan. Selanjutnya ada asas lex domicili, menggunakan hukum tempat tinggal tetap seseorang, biasanya digunakan dalam penentuan statut hukum pribadi. Selanjutnya ada asas lex nationalis, menggunakan hukum kewarganegaraan pihak yang bersangkutan. Lazim diterapkan dalam masalah keluarga dan waris. Selanjutnya itu ada asas otonomi para pihak atau party autonomy. Itu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum mana yang ingin mereka gunakan dalam kontrak internasional. Selanjutnya ada asas kepentingan umum dan ketertiban umum atau public policy. Negara dapat menolak penerapan hukum asing apabila bertentangan dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai dasar hukum negara. Dan selanjutnya ada yuridiksi pengadilan dalam hukum perdata internasional, menentukan pengadilan yang mana berwenang atau yuridiksi adalah bagian penting dalam hukum perdata internasional. Yuridiksi biasanya dipengaruhi oleh yang pertama ada domisili tergugat, yang kedua tempat kejadian perkara, yang ketiga pilihan forum dalam perjanjian, yang keempat prinsip forum non-convention pengadilan yang paling sesuai. Ada contoh kasusnya, yaitu dalam sengketa warisan antara seorang WNI yang meninggal di Australia dan memiliki aset di Indonesia dan Australia. Pengadilan Indonesia dapat berwenang atas aset di Indonesia, sementara aset di Australia ditangani oleh pengadilan setempat. Selanjutnya ada pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Putusan pengadilan asing tidak secara otomatis dapat diberlakukan di negara lain. Terdapat syarat-syarat tertentu agar putusan tersebut diakui dan dilaksanakan, seperti putusan bersifat final dan mengikat. Selanjutnya ada tidak bertentangan dengan hukum nasional. Selanjutnya diproses dari proses yang adil. Yang selanjutnya tidak melanggar ketertiban umum atau public order. Indonesia belum memiliki mekanisme formal
untuk eksekusi putusan asing, kecuali melalui asas resiprositas dan pengakuan sukarela oleh Pengadilan Indonesia. Studi kasus dan contoh aktual. Perkawinan campuran, perkawinan antara WNI dan WNA menghadirkan tantangan terkait hukum mana yang mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan, harta bersama, dan perceraian. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang jelas, sengketa bisa timbul dan membingungkan pengadilan. Selanjutnya, ada sengketa warisan internasional. Seorang warga negara Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri dan meninggalkan harta di beberapa negara, menimbulkan konflik yurisdiksi dan sistem hukum pewaris yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kontrak dagang internasional. Kontrak antara perusahaan Indonesia dan Jepang yang tidak mencantumkan hukum pilihan atau choice of law berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak. Selanjutnya, kesimpulan dari saya, hukum perdata internasional memiliki peran sangat vital dalam mengatur menyelesaikan sengketa perdata lintas negara yang mengandung unsur asing. Dengan adanya asas-asas seperti lex domicili, lex loci celebration, dan party autonomi, hukum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadilan masing-masing pihak. Namun, perbedaan sistem hukum, keterbatasan yurisdiksi, dan pengakuan terhadap putusan asing masih menjadi tantangan besar dalam praktiknya. Menurut saya, pembaruan legislasi nasional yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan asing agar tidak terjadi kekosongan hukum. Yang kedua itu ada peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral antara negara-negara dalam hal bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance dan pengakuan putusan asing. Yang ketiga itu ada sosialisasi dan pendidikan hukum perdata internasional kepada aparat penegak hukum, advokat, dan masyarakat agar lebih memahami cara kerja hukum perdata internasional dalam praktik. Yang keempat, perlu dibentuk lembaga khusus atau satuan tugas hukum internasional privat yang menangani kasus-kasus lintas negara di Indonesia secara lebih terpusat dan profesional. Terima kasih dari saya. Sekian dari saya, sekurangnya bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!